Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Politisi PDIP Ruhut Sitompul tampaknya harus bersiap. Unggahannya di media sosial ini yang memposting Gubernur Anies Baswedan memakai OTK ini bakal bergulir ke ranah hukum. PDIP menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Dan Polda Metro Jaya juga sudah menyatakan akan segera menindaklanjuti kasus tersebut. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada media menyatakan dia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Gembong meminta Ruhut untuk mematuhi proses hukum. Kami hargai, kami hormati apa yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan. Karena mereka tidak terima, ya silakan. Apalagi sudah dilaporkan, tak ada cara lain, ya hadapi dengan baik. Taat hukum, itu ujar Gembong. Sampai sejauh ini Gembong mengaku dia masih menunggu arahan dari DPP PDIP, apakah akan memberikan pendampingan hukum atau tidak. Sikap yang sama ini juga disampaikan oleh pengurus DPP Hamka, tapi dia menyatakan ini tentu bukan sikap resmi dari DPP. Sikap resmi akan disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Menurut Hamka sebenarnya kasus ini ya kalau memang dianggap merupakan satu penghinaan ya silakan diproses hukum. Tapi dia juga memberikan gambar bahwa hal yang sama juga pernah terjadi kok, dan pada Pak Jokowi misalnya hidungnya dibuat lebih mancung itu seperti Pinocchio, atau kemudian dia sedang digendong oleh Bu Mega. Ini saya kira mungkin yang dimaksud oleh Pak Hamka berkaitan dengan karikatur ya yang dibuat oleh Tempo. Harusnya mesti dibedakan ya kalau antara karikatur dengan meme atau unggahan-unggahan lain-lain yang dianggap melecehkan atau menghina. Kalau karikatur itu memang ada, memang itu menjadi satu tradisi di media, di negara-negara demokrasi ada tradisi semacam itu. Tapi ada juga karikatur yang sempat menimbulkan kehebohan. Anda mesti ingat ya, karikatur yang dibuat oleh kartunis di media Prancis, Charlie Hebdo, yang kemudian menimbulkan juga kekacauan ya. Kasus unggahan Ruhut yang memasang semacam meme atau apa ini namanya ya, Anies Baswedan memakai baju KTK ini bergulir ke ranah hukum setelah seorang tokoh pemuda Papua namanya Petrobras Mega Keliduan itu melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Dia menilai apa yang dilakukan oleh Ruhut merupakan penghinaan terhadap warga Papua. Unggahan yang dipersoalkan itu menampilkan Anies bertelanjang dada, tampak memakai pakaian adat suku Dani lengkap dengan mahkota dan taring babi di hidungnya. Anies sendiri tak pernah memakai pakaian tersebut. Dipastikan bahwa foto tersebut merupakan hasil editan. Sesungguhnya ada 2 foto yang diunggah oleh Ruhut ini berkaitan dengan Anies gitu ya. Foto pertamanya ada satu foto rombongan pengendara moge dengan tulisan di punggungnya berbunyi haram dukung Anies Baswedan, disertai dengan tulisan mantap, keren, setuju. Nah, di foto itu narasinya begini, ngeri kali kata anak Medan ini sih, ngeri-ngeri sedap. Hei kalian, tolong ya, Pilpres masih 2,5 tahun lagi. Mohon sabar ya, duduk di boncengan masing-masing, pasti nanti indah pada waktunya. Merdeka, ujar Ruhut. Sementara pada foto Anies memakai koteka, Ruhut memberi narasi pendek. Haha, kata orang Betawi, usahe, ngeri kali, sip deh. Nah, sontak unggahan yang terakhir inilah yang mengundang kehebohan di media sosial. Walaupun kemudian ternyata para netizen juga memberikan semacam klarifikasi bahwa foto yang pertama tadi ketika orang naik sepeda motor dengan ada tulisan haram dukung Anies Baswedan tadi juga itu adalah semacam editan, karena tidak ada itu. Beda ya forumnya, pengendara motornya ada tetapi tidak ada yang mereka menggunakan kaos dengan tulisan semacam itu. Menanggapi kehebohan itu, Luhut santai saja dan malah balik menyerang mereka. Dia menyebut mereka yang mempersoalkan itu sebagai kadrun. Ini ada link berita ini, misalnya saya baca begini nih, ini linknya ini ya beritanya. Kadrun taunya protes, jadi menuduh orang yang enggak-enggak. Saya ambil itu di berita, kita nggak tahu, aku anggap itu asli. Yang tahu hoax atau enggak kan ahli IT, aku gagap teknologi, ujar Ruhut ini kepada media. Dia coba membela diri ini kelihatannya. Jadi unggahan foto itu berusaha menyindir Anies Baswedan yang selama ini dinilai sok paling Arab. Ruhut mengungkapkan,
Tersebab memiliki darah Arab, Anies kerap memanfaatkan kesukuannya itu untuk politik identitas. Dulu merasa paling Arab, sekarang kakeknya begitu Arab. Sekarang dia merasa paling Jawa karena dari Jogja. Sudah itu datang lagi ke satu daerah mengaku paling ini, paling itu, semua diakui sama dia. Makanya aku share gambar itu. Nggak jelas Ruhut. Kurang baik apa aku? Aku tulis namanya juga Usahe. Mungkin kan usaha dia jadi presiden begitu. Jadi ada foto menarik, kita beritakan, bagus. Kadrun aja yang kelojotan, itu kata Ruhut. Dan Ruhut juga membantah jika foto tersebut menghina masyarakat Papua. Ia beralasan sejauh ini belum ada orang masyarakat Papua yang protes terkait unggahnya itu. Orang di Papua diam-diam saja, tenang-tenang saja, cuma kadrun aja kok yang ribut, ujarnya. Ini dia senang sekali yang menggunakan kalimat kadrun ini ya. Unggahan Ruhut itu, yang unggahan yang di Twitter itu sebenarnya sudah diprotes loh oleh tokoh asal Papua, yakni mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Pada waktu itu dia mempertanyakan maksud Ruhut itu apa mengunggah foto Anies yang berpakaian baju adat Papua. Apakah itu benar foto Pak Anies atau bukan? Kalau editan atau diedit maka itu maknanya blasfemi atau penghinaan. Itu kata Pigai di akun Twitternya. Tapi Pigai pada waktu itu tidak menyatakan akan melaporkan Ruhut ke polisi. Dan memang ini sifat dari Pigai. Dia tidak pernah, sekalipun dia secara personal juga seringkali dihina dengan ujaran rasis, bahkan pernah ada yang juga menyamakan dia seperti seekor gorila, keputusan Pigai dia tidak pernah mau mengadukan itu. Orang lain ada yang mengadukan, tapi Pigai tidak. Nah, ini yang mungkin dianggap oleh Ruhut dianggap tidak ada yang mempersoalkan. Nah, Ruhut ini mulai sedikit serius menanggapi kasus itu ketika mengetahui ini benar-benar nih ada warga Papua yang akhirnya melaporkan. Tadi yang saya sebut namanya Petrodes Mega Kelinduan. Ini dia adalah Panglima Komando Patriot Revolusi. Ini adalah sebuah organ partai rakyat yang kemudian dia atas nama warga Papua melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Dalam wawancara dengan saya, Mega, dia mengaku sangat marah dan akan mengejar Ruhut secara hukum. Dia secara serius mengawal kasus tersebut sampai polisi benar-benar memprosesnya. Petrodes ini atau Mega juga mengaku tak bisa menerima permintaan maaf Ruhut karena ya memang dia tidak bisa mewakili warga atau suku Dani, tapi sebagai seorang warga Papua dia merasa ikut tersinggung. Karena itu dia kemudian melaporkan kasusnya ke polisi. Akhirnya setelah heboh, setelah dia dilaporkan, Ruhut kemudian minta maaf. Ini lewat akun Twitternya. Juga ketika ada bertemu dengan Mega dalam diskusi di talk show di sebuah televisi, dia juga menyatakan minta maaf. Tetapi pada waktu itu Mega menyatakan dia tidak bisa menerima maaf. Itu bukan dia tidak mau, tapi dia tidak bisa. Nah, tapi kalau kita lihat permintaan maaf yang di Twitter ini, kok permintaan maaf ini bisa dianggap tidak serius dan tidak spesifik pada siapa dia minta maaf. Dia menulis begini nih, taunya aku dihujat habis-habisan, tapi apa mau dikata, apalagi yang hujat pada tidak tahu permasalahannya. Tapi aku harus berhikmat, dan untuk semua yang masih marah, maafkan aku, manusia yang tidak luput dari kesalahan. Merdeka. Itu tulis Ruhut sambil menampilkan foto dia kelihatannya di luar sebuah bandara dengan tangan melambai ke atas gitu. Kepada wartawan kompas.com yang mewawancarainya, Ruhut mengaku bahwa permintaan maaf itu ditujukan kepada warga Papua yang merasa tersinggung. Tapi dia mengaku dia tidak meminta maaf kepada Anies. Nah, sejauh ini Anies Baswedan sendiri juga kelihatannya nggak buka suara soal unggahan Ruhut yang dianggap menghina itu. Anies Baswedan kan saat ini sedang sibuk, dia melakukan kunjungan ke negara-negara Eropa, ada 3 negara Eropa yang sedang dia kunjungi. Dan sejauh ini kelihatannya relawan dari Anies juga belum ada ya. Kalau saya tidak nyebut tidak ada, belum ada yang berniat melaporkan Ruhut. Justru warga Papua yang merasa tersinggung dan melaporkan Ruhut ke polisi. Saya kira ini mungkin tidak pernah diduga oleh Ruhut karena dia kelihatannya iseng-iseng saja. Dia iseng mau mengerjai Anies, tapi ternyata dia tidak sadar bahwa perbuatan isengnya ini kemudian membuat warga Papua tersinggung karena mungkin buat dia lucu gitu ada orang Anies memakai pakaian koteka, kemudian itu yang asli dari suku Dani. Tapi buat orang Papua ini menjadi soal yang sensitif gitu. Nah, juru bicara Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulfan membenarkan mereka telah menerima laporan tersebut.
dan dalam waktu yang dekat mereka akan memanggil dan memeriksa pelapor dan Ruhut sebagai terlapor. Ini jadi kita menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan polisi. Apakah kemudian kasus ini akan ditingkatkan menjadi penyidikan, dalam hal ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tapi kalau belajar dari berbagai kasus yang serupa, kelihatannya memang cukup berat ini buat Ruhut untuk berkelit. Nah, kecuali kalau memang kemudian ada semacam campur tangan atau ada upaya-upaya lain di luar hukum yang dia bisa tempuh dengan warga Papua, mungkin saja kasusnya tidak bergulir ke ranah hukum. Tapi kalau kita mendengar tekad dari Mega atau Petrodes Mega Keliduan, dia menyatakan bahwa kasus ini harus diproses secara hukum. Sebagai seorang politisi, Ruhut ini memang figur yang esentrik dan kontroversial. Pilihan politiknya saja juga sangat kontroversial dan menarik. Dia dengan mudah berpindah-pindah dari satu partai ke partai lainnya. Dan kalau Anda cermati, semua partai yang dipilihnya adalah partai yang tengah berkuasa. Ini sebelumnya, dia itu kan bergabung dengan Partai Golkar. Dan Anda waktu itu pasti bisa banyak sekali Anda googling, banyak menemukan foto-foto Ruhut dalam berbagai aktivitas Partai Golkar. Dan untuk menunjukkan bahwa dukungannya yang total kepada Partai Golkar itu, dia bahkan rela mengecat rambutnya berwarna kuning. Nah, ketika SBY berkuasa, Ruhut itu pindah haluan. Dia ganti seragam dari jaket kuning ke jaket biru Partai Demokrat. Saya nggak tahu apakah ada juga ini rambutnya yang dicat warna biru, seperti ketika dia cat warna kuning di Golkar. Nah, pada waktu dia bergabung di Demokrat dan kemudian dia menjadi pendukung SBY, Ruhut ini juga pasang badan. Setiap kali ada yang mengkritik SBY dan Demokrat. Nah, kalau Anda cari narasinya, dia memang selalu memuja-muji Presiden SBY. Dan sebagai mungkin imbalan dari militansi dia, jadi totalitas dia dalam membela Demokrat, Ruhut itu mendapat posisi mentereng. Dia menjadi koordinator bidang Polkam sekaligus juru bicara. Namun ini posisi dia itu mulai dipersoalkan ketika pada Pilpres 2014 dia mendukung pasangan Jokowi JK. Apalagi di situ dia sering membawa nama SBY. Banyak kader Demokrat yang tidak sepakat dengan langkah dia. Dan seperti kita ketahui kan kemudian Ruhut ini berubah menjadi diehardnya Presiden Jokowi dan dia menjadi kader PDIP. Ini sebenarnya dia mulai kelihatan berubah haluan ini ketika dalam Pilkada DKI 2017 dia menjadi pendukung Ahok Jarot gitu ya. Dan pada waktu itu kan rival dari Ahok Jarot adalah Agus Harimurti yang putra SBY yang berpasangan dengan Silvia Murni, dan juga salah satu calon lainnya adalah pasangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Barangkali karena afiliasi politik yang sering berubah-ubah searah dengan siapapun yang berkuasa, membuat PDIP tidak terlalu antusias kali ya, atau bersemangat mendukung Ruhut. Ini barangkali ya, kita masih menunggu bagaimana sikap dari PDIP berikutnya gitu. Sebab kalau kita melihat track record-nya, sangat mungkin loh Ruhut ini bakal lompat ke partai lain, tergantung siapa nanti yang akan berkuasa. Nggak tahu kalau tiba-tiba Anies yang nanti berkuasa menjadi presiden, apakah dia juga akan pindah haluan. Ini menarik untuk kita tunggu ya. Begitulah Ruhut Sitompul, hidupnya memang penuh dengan kontroversi. Saya tak ingin menghakimi, hanya sekedar memaparkan fakta. Penilaian selanjutnya saya serahkan kepada Anda semua. Meminjam kalimat yang disampaikan oleh Pak Jokowi, yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi ketika ribut-ribut 3 periode lalu, dan juga Pak Mahfud MD, dia menyatakan bahwa ini negara demokrasi. Orang bebas berpendapat. Begitu juga Anda bebas berpendapat tentang Ruhut Sitompul, tetapi tentu saja kalau kemudian pendapat Anda ini dianggap menghina atau memenuhi unsur pidana, ya ada konsekuensi hukumnya seperti yang sekarang terjadi pada Ruhut Sitompul. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.